dimulai dengan pasangan suami istri Kate dan Matt yang pindah ke sebuah rumah tua dan besar di pedesaan Eropa. Mereka pindah karena ingin memulai hidup baru, jauh dari kota dan kesibukan. Rumah itu terlihat indah, tetapi terasa aneh dan sunyi. Saat membersihkan rumah, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang tidak tercatat di denah rumah. Ruangan itu kosong, putih, dan terasa sangat dingin serta misterius. Suatu hari, mereka bercanda dengan mengatakan ke ruangan itu, "Kami ingin uang." Tiba-tiba, uang muncul di ruangan itu. Mereka terkejut dan mencoba meminta hal lain. Makanan, pakaian, barang mewah, dan semua keinginan mereka terkabul. Namun ada satu aturan aneh, barang-barang yang diciptakan tidak bisa keluar dari rumah. Jika dibawa keluar, barang itu langsung hancur atau menghilang. Awalnya mereka menikmati kekuatan itu dan hidup mewah di dalam rumah. Kate dan Matt sebenarnya punya masalah besar. Mereka ingin punya anak, tetapi Kate tidak bisa hamil. Karena putus asa, Kate akhirnya meminta sesuatu yang sangat berbahaya. "Aku ingin seorang anak." Ruangan itu pun menciptakan seorang bayi laki-laki. Bayi itu tampak nyata, hidup, dan tumbuh seperti manusia biasa. Mereka menamainya Shane. Bayi pertumbuhan anak yang tidak normal. Shane tumbuh sangat cepat. Dalam beberapa hari atau minggu, ia berubah dari bayi menjadi anak kecil, lalu remaja, dan akhirnya pria dewasa. Matt mulai merasa ada yang tidak beres. Ia curiga bahwa Shane bukan manusia normal. Namun Kate terlalu terikat secara emosional dan menganggap Shane sebagai anak kandungnya. Matt menyelidiki sejarah rumah itu dan menemukan bahwa rumah tersebut dulu dimiliki oleh seorang pria misterius yang juga memiliki anak aneh. Ia menemukan petunjuk bahwa ruangan itu menciptakan makhluk yang hanya bisa bertahan di dalam rumah dan memiliki hubungan aneh dengan keinginan pemilik rumah. Shane mulai berubah. Ketika Shane dewasa, ia mulai menunjukkan sifat yang tidak normal. Ia sangat posesif terhadap Kate. Ia cemburu pada Matt. Ia ingin Kate hanya miliknya. Ternyata, Shane bukan anak biasa, tetapi semacam makhluk yang diciptakan oleh ruangan dari keinginan Kate. Ia terikat secara supernatural dengan ibunya dan tidak bisa hidup normal seperti manusia. Konflik keluarga yang mengerikan. Matt ingin menghentikan semuanya. Ia menyadari bahwa mereka telah melanggar hukum alam. Ia ingin menghancurkan ruangan itu atau menghilangkan Shane. Namun Kate tidak sanggup. Bagi Kate, Shane adalah anak yang selalu ia impikan. Ia menolak menerima kenyataan bahwa Shane bukan manusia. Ketegangan antara suami dan istri semakin besar. Rahasia kelam Shane. Shane akhirnya mengetahui kebenaran tentang dirinya, bahwa ia adalah hasil keinginan ruangan dan tidak bisa keluar dari rumah. Ia merasa terjebak dan marah. Ia mulai bertindak agresif dan berbahaya. Ia bahkan mencoba menggantikan posisi Matt sebagai pasangan Kate. Pengungkapan akhir tentang ruangan. Kate akhirnya menemukan kebenaran yang lebih mengerikan. Ruangan itu sebenarnya adalah entitas hidup atau portal. Ia menciptakan sesuatu berdasarkan keinginan manusia, tetapi dengan konsekuensi mengerikan. Anak yang diciptakan selalu terikat dengan ruangan dan menjadi makhluk yang tidak sepenuhnya manusia. Kate sadar bahwa permintaannya telah menciptakan monster. Pertarungan terakhir. Kate akhirnya menghadapi Shane. Ia menyadari bahwa untuk menghentikan semuanya, ia harus melepaskan anak yang ia ciptakan. Dengan hati hancur, ia membunuh Shane untuk menghentikan kutukan ruangan. Setelah itu,
ruangan kembali kosong. Ending, hidup setelah tragedi. Kate meninggalkan rumah itu dengan trauma mendalam. Ia kehilangan suami dan anak yang ia cintai. Film berakhir dengan suasana sunyi dan tragis, meninggalkan pesan bahwa keinginan manusia yang egois bisa membawa bencana. Film ini mengangkat tema keserakahan dan keinginan manusia. Konsekuensi melanggar hukum alam. Kesedihan pasangan yang tidak bisa punya anak. Trauma psikologis dan kehilangan. Kesimpulan singkat, The Room tahun 2019 adalah film thriller misteri supranatural yang pelan, gelap, dan filosofis, bukan horor jumpscare biasa. Cerita ini mirip kisah mengabulkan keinginan dengan harga mahal seperti cerita Faust atau film Wishmaster. Salam sehat, salam lestari.